Bentar ya. Thank you, Mister. It is okay. Baik, karena sudah di-record. Monggo, Ustadz Anwar. Okay. Mulai. Oke, ya. Pray together. Berdoa dulu ya. Solih-solihah ya. Ya. Sambil menunggu temannya. Please, your mind and class. Peter. Baik, while we are waiting of you friends, sambil menunggu teman-teman yang lain, prepare your English book. Buku bahasa Inggrisnya ya, and I need the stationery. Ustazah memerlukan alat tulis nanti ya. Prepare your book and your pen, alat tulis ya, dan buku bahasa Inggrisnya. Unit 1. Sudah nampak ya? Yang layar Ustazah share ya? Formula of asking permission. Sudah kelihatan ya? Salih-salihah ya? Sudah, baik. Yap. About near to 30, sudah hampir 30. Ustadz Anwar, mau mulai berdoa? Yes, tidak apa-apa, dimulai saja. Go ahead. Berdoanya dengan saya, Tat. Berdoa dengan Ustadz atau dengan Ustazah? Silakan dimulai saja, Ustazah. Tidak apa-apa. Oh, sudah berdoa ya dari tadi ya? Dari pagi ya? Baik, Ustazah lupa. I'm so sorry ya. Ya, Ustazah mulai ya. Salih-salihah kelas 6. You're so great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for replying my salam. Alhamdulillah, we meet again. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali meskipun lewat virtual, it is okay ya. How are you today, my dear Solih and Solihah? Kelas 6, apa kabar semuanya? Solih Solihah kelas 6. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Thank you. Semoga selalu be healthy and be happy. Be healthy and be happy. Tetap menjaga kesehatan dan tetap happy belajarnya ya. Why? Why we should always be happy? Kenapa harus selalu happy? Because when you are not happy, when you have sad feeling, kalau feelingnya sad, nanti belajarnya unmaximal, tidak bisa maksimal. Begitu, there is. Have you open your English book? Buku bahasa Inggrisnya sudah dibuka ya? Thank you. Please wait. I'm so sorry, ada iklan. My daughters. It is okay. Let's begin our English lesson today. Mari kita mulai ya bahasa Inggris hari ini. Sudah siang atau masih pagi? Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Have you prepare your English book? Sudah ya, sudah dipersiapkan buku bahasa Inggrisnya. Open page. What's number? Halaman berapa sayang yang seperti di layar? Formula of asking permission. Found it? Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? I have to inform you that next week we will have examination. Pekan depan, insya Allah hari Jumat, kelas 6 akan ulangan harian bahasa Inggris yang pertama. The first examination, ulangan harian pertama ya nak, insya Allah pekan depan. It will be Google Form. Soalnya akan berbentuk Google Form kembali. Insya Allah nanti Ustazah akan sajikan jika memungkinkan ada listeningnya ya. Insya Allah. But don't worry, it will be okay. Nggak apa-apa, mudah kok. Today, are preparing for next week examination. Hari ini itu persiapan kita untuk ulangan harian pekan depan. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Thank you yang baru hadir. We start with formula of asking permission. Baik. Apa arti can I atau may I? Sudah dibaca di bukunya? Di halaman 1 ada arti can I dan may I. Can I dan may I adalah bolehkah saya? That is in bahasa Indonesia. For asking permission. What is asking permission? Mohon izin atau meminta izin. The formula means bentuk kalimatnya, struktur kalimatnya, atau boleh disebut rumus kalimatnya. It is okay. Di mana the structure or the formula tidak boleh kebalik-balik. Tidak boleh. Can go out tonight? Okay, that's false. Itu tidak boleh ya. Can I? Kemudian verb. This is the verb. And then the verb. What is verb? Kata kerjanya. Kata kerjanya harus utuh. Tidak boleh ditambah s, tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah ed, tidak boleh berubah. Bentuk tensesnya tidak perlu dirubah. Jadi misalnya go, tetap menjadi go saja. Meskipun subjeknya he, she, or it, tetap kita gunakan go saja. Tidak perlu ditambah menjadi goes. And then kemudian have, meskipun subjeknya he, she, it, tidak perlu kita tambah s, tidak perlu dirubah menjadi has. Seperti pelajaran semester 1 ya. Because karena may I dan can I di sini sudah merupakan formula, sudah merupakan rumus baku di mana verb, kata kerja yang mengikutinya, bentuk dasar atau bentuk utuhnya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dirubah. Wow. Easy, right? Jadi mudah ya, insya Allah. Can I? Ya, can dan I. In English kita baca langsung. Kita baca cepat. Can I? No, but can I? Can I go out tonight? Remember, this is kalimat tanya. Nadanya merendah, menurun pada akhir. Can I go out tonight? Bolehkah saya pergi keluar nanti malam? Oh, no, you cannot. Atau bisa kita singkat, no, you can't. Penulisannya bagaimana? Let's discuss it. Mari kita discuss. Lanjut dulu ya. May dan I. May I menjadi may I. May I have another piece of pie? May I have another piece of pie? Bolehkah saya nambah kembali kue pie-nya? Wah, of course. Yes, you may. Begitu jawabannya. Kemudian bentuk yang ketiga, could I please dan verb. Tentu verbnya masih utuh semua ya. Could I please? Could I please go on trip this weekend? Could I please go on trip this weekend? Apakah saya boleh berjalan-jalan akhir pekan ini? Oh, no, you could not. Because it is still pandemic session. Ini masih pandemi ya, belum boleh jalan-jalan kemana-mana. There is. Yang dihafalkan mana ustazah bentuknya ini sayang? Could I please, verb, begitu ya. Could I please go? Kemudian this one, can I go? May I have? Itu saja yang dipahami, yang dihafalkan urutannya, yang tidak boleh keliru itu saja. Do you think I could? Ini yang agak panjang. Do you think I could? Verb, kemudian kalimatnya menjadi kalimat tanya.
Do you think I could use the mobile phone at the school? Do you think I could use the mobile phone at the school? Apakah menurutmu saya boleh menggunakan handphone di sekolah? Apa jawabannya? No, you don't. Iya, no, you do not. Ustazah di sini akan menjelaskan cara menjawabnya ya. Kemudian would you mind if? Di sini verbnya verb past. Verb past itu verb bentuk kedua di semester lalu ada past tense. Would you mind if I asked you for something? Ini kenapa tanda tanyanya there are two? Satu aja ya. Would you mind if I asked? Asked ya, di sini ada penambahan id di mana menunjukkan verb past. Would you mind if I asked you for something? Apakah kamu keberatan jika saya meminta tolong sesuatu padamu? Apa jawabannya? Yes, you would jika yes. No, you would not jika no. So, ini terlihat tidak, nampak tidak, Solihah. Which one is polite? Polite itu yang lebih sopan. Menurutmu mana kalimat asking permission di atas yang lebih sopan? Kali ini kita akan membahas politeness, kesopanan ya. So which one is polite? Do you know it? Jadi menurutmu mana yang kalimat asking permission yang sopan? Do you know it? Tahu yang mana? Let's discuss it. Okay. This one. Politeness in asking permission. Tetap dibuka bukunya ya. Have you found it? Sudah ketemu ini? Yes. Sudah ya, sudah ketemu. Yes, thank you. Politeness in asking permission. Kesopanan dalam asking permission, dalam meminta izin. Ternyata bahasa Inggris juga ada politeness-nya. Sama seperti bahasa kita, bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun memiliki kromo ya, bahasa kromo. Ya, bahasa Inggris juga sama, Solihah. Tidak hanya bahasa Jawa yang memiliki bahasa kromo, in English juga punya. Bahasa kromonya bahasa Inggris disebut politeness. Artinya kesopanan, that is. Untuk siapa politeness digunakan? You must know it. Pasti semua Solihah kelas 6 sudah tahu. Untuk older people or our teacher, our parents, ya, untuk orang tua, untuk kakak yang lebih tua, untuk guru kita, begitu, that is. Untuk orang yang harus kita hormati, that is. Di sini bedanya, penggunaan informal. Informal itu bahasa sehari-hari, bukan berarti tidak sopan, no. But this is daily spoken, bahasa sehari-hari. Dan polite itu kalimat yang lebih sopan, biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua. Dari bedanya ini ya. Informal bahasa sehari-hari bisa kita gunakan untuk your friends, gitu ya. Digunakan untuk teman. Can I borrow your pen for a minute? Bolehkah saya meminjam pulpen sebentar saja? That is. But what about bentuk could? Ustazah bedanya kan sama could apa? Ya, this one, penggunaannya, this using. Could artinya sama dengan can, but the meaning, maknanya lebih polite, more polite, lebih sopan. Could I please have a glass of beer? Begitu ya. Bolehkah saya meminta segelas soda? No, you could not. Jangan minum soda ya. It is not good for your body. Tidak baik untuk kesehatan kita. Okay. Next, can I speak to John Wilson? Bisakah saya berbicara atau bertemu dengan Pak John Wilson? Kemudian lebih sopannya, would I open the window? Bolehkah saya membuka jendela? Barangkali it is still raining, barangkali masih hujan. No, you could not open the window, Teres. Itu penggunaan can dan could. Semuanya asking permission, semuanya berarti meminta izin, memohon persetujuan. This is about may. Tadi Ustazah ulangi, can itu pasangannya dengan could.
untuk menjadi polite ya. Jika nanti ada kalimat yang diminta untuk dirubah menjadi kalimat polite, maka can kita rubah menjadi could. Dan biasanya selalu menggunakan please. Teris, itu ciri umumnya. Then, what about may? Bacanya bukan may ya, may. Ya. May, saat menjadi polite, kita rubah menjadi would. Bacanya would. L-nya tidak perlu dibaca, menjadi would. May I ask a question, please? Ini boleh digunakan untuk daily spoken, untuk bahasa sehari-hari. What about more polite question? Would you mind if I ask you something? Wah, ini sopan sekali. Yang ini ya. What about, may we go home now? Bolehkah kita pulang sekarang? Dan what about polite sentence? Would you mind if I take this? Bolehkah saya mengambilnya? Bolehkah saya membawanya pulang? Beres. Ada ya di buku ya. So, you have no need to write. Tidak perlu dicatat karena sudah ada di buku. Oh ya, your task today, tugasnya hari ini hanya no homework, tidak ada PR, no class, no assignment, tidak ada tugas untuk dikumpulkan, no Google Form, tidak ada soal di Google Form untuk diisi, because I asked you to study Unit 1, all of Unit 1. Ustazah meminta kelas 6 untuk mempelajari semua materi di Unit 1. Halaman berapa ya Unit 1 itu? Halaman 1 sampai 6 sepertinya. Kita pelajari semua, kita bahas hari ini. For preparing our examination next week. Untuk mempersiapkan tes kita, ulangan harian kita, Jumat depan. Yap, dialog. Have you found it? Sudah ketemu ya yang ada dialog ini? I will read for you. And do you know the meaning in bahasa Indonesia? Ustazah akan mengartikannya sekilas saja ya. Sudah tahu semua kan artinya kan? Good afternoon. Masih ingat ya pengucapan good afternoon ya? Good afternoon, Mrs. Tina. Good afternoon, Ara. What are you doing? I'm looking for a book. Could you do me a favor? Could you do a favor for me? I'm sorry. Could you do a favor for me? Selamat siang, Ibu Tina. Selamat siang juga, Ara. Sedang apa kamu? Saya sedang mencari sebuah buku. Bisakah menolong saya, Bu? Kemudian Mrs. Tinanya answer it. What is it? Buku apa itu? I need a book about science. Thank you yang baru hadir. Would you mind showing me it? Saya memerlukan sebuah buku mengenai pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Apakah Ibu keberatan untuk menunjukkan pada saya? Ini sopan ya, ini polite ya. Would you mind showing me it? Ini polite ini. No, of course not. Oh, tidak merepotkan sama sekali, kata Mrs. Tina. Can you look for it on the shelf over there? Bisakah kamu melihatnya di bagian rak sebelah sana? I have studied but I haven't found it. Saya sudah mencarinya, Bu, tapi saya tidak dapat menemukannya. Would you please look for it together? Would you please look for it together? Apakah Ibu keberatan jika kita mencarinya bersama? Minta ditemani ya, Ara ya, untuk mencari ya. I have 2 books of science. Mrs. Tina menawarkan 2 books of science. Both of them are, keduanya berjudul My Body Science and A Philosopher Looks All Science. Ini kedua judul bukunya ya. Do you like both of them? Apakah kamu suka keduanya, Ara? Kata Mrs. Tina. Really? Can't you lend me the second one, please? Kata Ara. Bolehkah saya meminjam yang kedua? Yang kedua berarti yang mana? This one. A Philosopher Looks All Science. Nanti ada di questions ya. I'll lend you if you give it back soon. Kata Mrs. Tina. Boleh, kamu boleh pinjam tapi dengan syarat mengembalikannya soon, as soon as possible, secepatnya. Certainly, tentu saja. I'll return it immediately. Thank you. And we always answer thank you with you are welcome. Kita selalu menjawab ya thank you dengan you are welcome. Good. Question number 1.
Have you answered it? Ada yang sudah menjawabnya. Where does the conversation take place? Di mana conversation itu terjadi? It is in the library. Oke. Di perpustakaan ya. May I come to number 2? Boleh Ustazah langsung ke nomor 2? Boleh ya. Yes. What is Ara looking for? Apa yang sedang Ara cari? Jadi jawabannya harus menggunakan she is looking for a book about science. Ini ya, yang Ustazah. Ya, lebih baik menggunakan kalimat lengkap, jawaban lengkap seperti ini. Ustazah tuliskan ya. I give it red. Ustazah berikan warna merah supaya lebih terlihat. Silahkan disalin langsung pada buku bahasa Inggrisnya saja. Can you? Bisa ya? Langsung ditulis di buku bahasa Inggrisnya. Nomor 1 jawabannya bagus. This one, please read. Please read, Soli. Nomor 1 dibaca. It is in the library, oke? Kelihatan ya? Ustazah besarkan lagi layarnya. Wow. It's so big. Besar nih. Number 1, it is in the library. Lihat ya. It is in the library. Okay. While you are writing, sambil ditulis. Number 2, this one. She is looking for a book about science. Number 2 ini. Number 3, how many books does Mrs. Tina have? She has 2 books. Penulisannya juga sudah Ustazah tuliskan ya. Solihah kelas 6. You just rewrite. Tinggal disalin saja. Masih terlihat ya. Ustazah kecilkan sedikit saja. Just like this. Can you read this? Number 1, it is in the library. Number 2, she is looking for a book about science. Number 3, she has 2 books. Number 4, Ustazah bacakan number 4 ya. Because you have a little more materials. Karena kelas 6 masih ada materi selanjutnya yang agak lebih banyak. Oke. Which book does Ara borrow? Buku yang mana yang Ara pinjam? She borrows. Karena subjeknya tadi. Karena subjeknya she, borrow-nya ditambah S. She borrows a philosopher looks all science. Karena ini merupakan judul, diawali dengan huruf kapital. Sama seperti peraturan bahasa Indonesia ya. Judul buku diawali dengan capital letter, huruf kapital. May I move? Boleh ya? Boleh Ustazah lanjutkan ya? Ustazah ganti nomor ya. Number 5. I have searched it. Yang di garis bawah search. What does the underline word mean? Apa makna dari kata yang di garis bawah? Atau mean itu bisa diartikan sinonim. Apa sinonim dari kata yang di garis bawah? Ini jawabannya. This the answer for you. It means looking for the book. Artinya sedang mencari buku. That is number 5. And what about 6? Would you mind showing it? Yang di garis bawah adalah it. What does the underline word do? Jawabannya, jawaban lengkapnya seperti ini. It refers to a book about science. Here you are. Ini dia, sudah Ustazah tuliskan ya. Ini dia bahasa Inggrisnya here you are. Untuk pengetahuan ya, menambah vocabulary. For example like this. A cup of cake. Ada a cup of cake akan Ustazah berikan pada solihah. Here you are. Ini dia untukmu, seperti itu artinya ya. Here you are. Done? Have you done? Have you finished writing? Sudah finish writing-nya? Sudah done? Sudah selesai nulisnya? Ya. We move to dialogue 2. Dilanjutkan.
Yang belum bisa nanti mengulangi kembali. Jawabannya bisa melihat dari dialog. Ada semua di dialog. Dialog 2. Have you opened this from your book? Sudah dibuka bukunya yang dialog 2. Yang ada Rahma and the teacher. Yeah. Ya, oke. Excuse me, ma'am. Biasanya tulisan seperti ini ya dalam buku bahasa Inggris, jangan bingung dengan artinya. The meaning is the same with ibu guru. Excuse me, ma'am. Permisi atau mohon maaf ibu guru. Yes, Rahma. What's up? Iya, Rahma. Ada apa? Ma'am, I'm a little bit confused with question number 3. Ibu guru, saya sedikit merasa bingung dengan soal nomor 3. Would you be kind enough to explain me more about it? Would you be kind enough to explain me about it? Apakah ibu akan menjelaskannya kepada saya? Oh, ternyata the teacher answer. Ibu guru menjawab, let's ask the other first. Oke. Tanya teman-temanmu dulu. Tanya teman-temanmu dulu, kata ibu gurunya ya. Nah, Rahma answer, oke. Listen. Ingat, membaca listen. T-nya hilang ya. Listen. Listen, this one. Listen class, maksudnya dalam bahasa Indonesianya, dengarkan murid-murid, dengarkan para siswa. Ada dua jenis, dua suara pembacaan class and class. Pernah mendengar? Bule mengucapkan class and class. Apa bedanya Ustazah? Artinya sama-sama kelas ya. Yang benar yang mana Ustazah? Ya, dua-duanya benar. Class itu dibaca oleh American. Class itu logatnya bahasa Inggris orang American, orang Amerika. But class juga benar. Class benar, tapi dipakai oleh orang Amerika. Class dipakai oleh orang British, oleh orang UK, oleh orang Inggrisnya asli. Gitu sejarahnya, kenapa ada dua bunyi. So, which one? Jadi yang mana kita bacanya, Us? Class, boleh. Class, it's okay. Yang penting adalah istiqomah. Yang penting itu komit. Jika Solihah ingin membaca class, ya class terus. Jika Solihah ingin membaca kelas, ya kelas terus. Jangan ganti-ganti. Hari ini class, besok kelas, begitu ya. Teris. Listen class, I'm sorry. I'm British. Ustazah belajarnya British, tidak belajar American. Jadi Ustazah bacanya class. Listen class, Rahma has a problem with question number 3. Dengarkan para siswa, Rahma memiliki kesulitan pada soal nomor 3. Can any of you help Rahma? Apakah ada yang bisa membantu Rahma? Kata ibu guru. What about you, Gilang? Ibu guru menawari Gilang. Bagaimana denganmu, Gilang? Gilang answered, I'm really sorry, ma'am. Saya benar-benar minta maaf, Bu. I can't. Saya juga tidak bisa. Finally, I don't understand it either. Akhirnya saya juga. Either itu juga ya. Saya juga tidak memahaminya. Saya juga tidak memahaminya. Either berarti juga. Too. Do you? Benarkah? Well, it seems to be everybody's problem. Alright then. Apakah iya, kata teacher? Berarti nomor 3 adalah kesulitan bagi semua siswa ya. Baik, jika begitu, alright then, I'll explain it once again. Baik, kalau begitu, ibu guru akan menjelaskannya sekali lagi, once again. But first, tapi yang pertama, Yandar, will you clean the blackboard? Yandar, minta tolong blackboard, papan tulisnya dibersihkan terlebih dahulu. Yes, ma'am, thank you. Oke, I'll help you. Nih, Ustazah sudah menolong nih. Try by yourself, dicoba dulu sendiri ya. Where do you think the dialogue take place? Aduh, kok ada yang kenapa, Soli? Where do you think the dialogue take place? Kira-kira dialog tersebut terjadi di mana? It is in the di mana? Bahasa Indonesianya dulu boleh. Di mana? Dialog di atas Kelas. sekolah. Sekolah atau ruang kelas? Lebih spesifik.
Sekolah atau ruang kelas? Ruang kelas ya. Ya. Nah, silahkan ditulis in the classroom. It is in the classroom. Classroom, okay? Class. She is number 2, I'm sorry. What is Rahma's problem? Apa yang menjadi kesulitan Rahma? Rahma tadi bertanya soal nomor berapa? She is Nomor 3. sweet. Soal nomor 3 bahasa Inggrisnya apa? Soal nomor 3. 3. Ada soalnya dulu. She is a little bit confused with question. Question. Number 3. Number 3. Oke, hebat sekali kelas 6 memang. Wow. Wah, harusnya Ustazah menjelaskannya sudah dengan English full ya. 90% harusnya Ustazah sudah 90% ya bahasa Inggrisnya ya di kelas 6 ya. Amin. I'm sorry. Iklan, my daughters. Number 3, can Gilang help Rahma solve her problem? Apakah Gilang bisa menolong Rahma? Enggak ya, tadi tidak bisa ya. Yang pertama, no, they can't. No, they can. No, they cannot berasal dari can, dari pertanyaan ini. Nah, jawabannya no, they can dulu. Kita diminta how do you know? Bagaimana kamu tahu? Nah, how do you know? Nih, kalau mau bertanya ke kawannya nih, kok kamu bisa tahu begitu ya? In English, how do you know? How do you know begitu? Teris. No, they can. They. Mereka gimana? Bahasa Indonesianya dulu. Bagaimana kamu tahu bahwa Gilang tidak bisa? Dia yang bicara, Us. Menolong. Mohon maaf, iklan sebentar. Iklan sebentar. Mana aja terus. Iklan terus ya. Iklan terus ya. My daughters ya. My daughters ya. Banyak iklannya ya. Oke. Ya, let's continue. Kita lanjut lagi. Sebentar kan iklannya. How do you know? Ini menjawab pertanyaan how do you know. They. Bisakah Gilang menolong Rahma? Jawabannya tidak. Mereka tidak bisa. Gimana? Menjawab pertanyaan. Nomor berapa tadi? Number 3. Ya, kalian jawab sendiri loh. Kenapa Ustazah jadi yang jawab ya? No, they can. They can answer question number 3. Oke, begini saja jawabannya. Aduh, enggak. Oke. Number 4. What is Yandar ask for? Number 4 ya. Ustazah sudah boleh number 4 ya. Apa yang Ibu Guru minta tolong ke Yandar? Ini Is ask for cleaning the blackboard. Cleaning a blackboard. Minta untuk cleaning the blackboard, membersihkan papan tulis. Oke, 5. Boleh ya Ustazah langsung 5 ya, supaya lekas selesai ya. Rahma said, would you be kind enough to explain me about it? It. You. I'm sorry, bukan it. You. Would you? You-nya itu siapa? What does the word you refer to? You refers to siapa? Oh. Kita lihat lagi. Percakapan Rahma. Rahma, would you? Nah, this one. Would you be kind enough to? You di sini adalah teacher atau Gilang? Di sini Rahma mengatakan you-nya pada teacher atau Gilang? Apa? Teacher. You di sini, yang dimaksud Rahma di sini you, itu teacher atau Gilang? Yang menjawab siapa? Yang menjawab adalah teacher, berarti jawabannya teacher. This one. I'll write this for you. Saya tuliskan ya. You refer the teacher. Oke, finish. Alhamdulillah have done. Haha. Oke. Next. Kelas 6, be patient please. Mohon bersabar, kelas 6 ini memang banyak writing-nya, banyak menulisnya. So that's why I ask you to take
pen. Tadi makanya Ustazah meminta untuk mempersiapkan alat Bentar, tulis. Us. Ya, oke. I will repeat this one ya. Bentar, Us. Ya, Ustazah sudah ulangi. What number? Nomor berapa? 5. Oke. 5, you refers to the teacher. Sudah itu. Teacher. Ya, R-nya jangan keras-keras, Soli. Teacher, iya. Oh, Begitu ya. Teacher. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Have you done? Finish? Sudah ya menulisnya ya? Let's Yes. move. Yap. This one. You want someone to do something for you, say it politely. Number 1 is an example. Yang ini. Jika kamu ingin meminta pertolongan ke orang lain, katakanlah dengan politely, dengan sopan. Nomor 1. Sebagai contoh. Begini ya, soalnya kan turn up the fan. Turn up the fan. Nyalakan kipasnya. Itu kan belum polite ya, belum sopan. Kita rubah menjadi could you turn up the fan please? Begitu. Number 2, mau Ustazah yang jawab atau Solihah yang jawab? Ustazah aja. Nyoba dulu boleh. Turn on the computer. Dirubah menjadi polite. Boleh pakai would, boleh pakai could. Boleh, salah satu boleh. Could atau would. Would you mind? Boleh dibuka lagi tadi. Would you mind? what's your Would you mind? what Apa? you mean? Turn atau turning atau turns atau turns. Kata kerjanya kita lihat lagi di atas. Turn. Turn atau turning atau this one. Would you mind? Would you mind if I begitu? Would you mind if? Would you mind if I ask you? Ya, Oke. turn up. I will write for you. Saya tuliskan ya. Would you mind to turn on the computer, please? You diberi please ya. Please, oke. Jangan sayang ya. Perlu diberi red color? Do you need red color? Ustazah boldkan saja. Sudah jelas ya. I move to number 3. Ustazah ke number 3. Turn off the television. Kita gunakan could saja ya untuk perbandingan. Could you? Have you turn on, turn off? Yap, turn off. Turn off itu mematikan, turn on itu menyalakan. Could you turn off the Komputer. television? Number 3 television sayang. Oh, Thank oh you. iya salah. Iya, television. Masya Allah. Diberi please tidak? Could you turn off the television? Diberi please ya. Supaya polite. Just like this. Oh, ya. Silahkan ditulis. Please you write this. Silahkan ditulis di bukunya langsung saja. Directly on your English book. Langsung di buku bahasa Inggrisnya. Supaya mudah mempelajarinya. What about 4? Bagaimana dengan number 4? Switch off the cell phone. Artinya matikan handphonemu. Kalau begini kan masih belum polite ya. Switch off the cell phone. Belum ya, belum polite ya. Mari kita rubah. Change into polite sentence. Bagaimana? Mau menggunakan would atau could? Butut. Would lagi ya.
Would lagi ya, Yeah. masih nampak sayang ya, masih terlihat ya. Would lagi ya, antara would dan could. Would you mind if I ask you to? Apa? Switch Would you mind if I ask you to switch off Switch the off. telephone? cell phone. Sudah bisa, Masya Allah. Kalau ulangan hariannya seperti ini bisa? Solih-solihah? Insya Allah. Ini sudah panjang, tidak perlu diberi please. Boleh. Would you mind if I ask you to switch off the cell phone? Mau diberi please? Boleh. Lebih sopan lagi. Please. Please-nya di bawah. Oke ya. Apa ya? Berarti semuanya please. Iya, because kita pembahasannya politeness. Artinya please apa? Minta tolong. Kita kan pembahasannya kesopanan ya. Bukan tenses tapi kesopanan. Keren ya? Kelas 6 sudah tahu politeness, Masya Allah. I'm so proud of you, Ustazah bangga deh. Number 5. Nomor 5 itu diminta untuk switch on the computer. Switch on the computer sudah belum di atas ya? Oh, di atas turn on, di bawah switch on. This is the same, sama. Please try to use could. Kita gunakan could ya, number 5 ya. Could. Could. Beda dengan cold ya. Cold mean kedinginan atau demam. This one could. Menggunakan apa sekarang? Could. Could. Lanjutannya apa? Could. You? You. Could you gimana? Could you gimana? Could you? Could you? Could you? Ini yang ini nih. This one. Could you? Switch Could you? on Could you the switch computer. on? Ya. Could you switch on? Oke. Could you switch on? Be patient, sabar ya. Could you switch on the computer? Please again. Please lagi. Ya, karena kita akan merubahnya menjadi polite. Sopan. Ini bahasa Inggris yang sangat sopan. Very good for you. Bagus sekali, sopan ya. Speak loud itu apa? Speak loudly itu berbicara dengan keras. Loudly artinya suara keras. Suara keras, kenapa keras ya? Speak loudly, I'm so sorry. Ustazah jadi terpleset ya. Speak loudly itu bicara dengan keras. Nyaring. Loudly means nyaring. What about number 6? Number 5 sudah ya? Number 6. Number 6 mau menggunakan could atau would? Ganti ya, would lagi ya. Would lagi ya. Yeah. Would lagi. Oke, would. Kita tulis dulu would. Would. You. Would you? Gimana? Mind. Itu ini bacanya mind. Mind. Ya, bukan min. Min artinya sinonim tadi ya. Ini mind. You mind, nggak apa-apa sayang. Oh, Ustazah dulu juga belajar bahasa Inggris lama sekali baru bisa. Nggak apa-apa ya. Because English is our foreign language. Bahasa Inggris kan bahasa asing bagi kita, nggak apa-apa. Kita harus, Ustazah kan sering ya mengirim di voice note ya. Belajar bahasa Inggris itu harus sabar. Harus semangat. Ini bagaimana lanjutannya? Would you mind? Mind. Would you mind? Lalu? If. If I-nya kapital, I itu selalu kapital ya. I, saya selalu kapital. Mau di belakang, mau di tengah, mau di depan selalu kapital. Itu peraturan bahasa Inggris. Kalau menulis I, yang artinya saya, jangan huruf kecil, pakailah huruf kapital. Capital letter. Would you mind if I ask you Ask to? you. You to speak Itu apa? English. You to speak English. To speak loudly, Masya Allah. Speak loudly. Menggunakan please? Speak loudly, please ya. Please. Ya. Oke. Mengapa semuanya ada tanda tanya U? Semuanya kok jadi kalimat tanya ya Us ya? Of course, karena ini Karena lebih asking. sopan. Lebih sopan, iya. Karena ini asking permission. Darling, sayang, gitu ya.
This one is semuanya asking permission. Ustazah, geser lagi boleh? Semuanya asking permission. Number 6 sudah selesai ditulis. Solihah sudah selesai. 6. Baik, Ustazah kecilkan lagi. Ya. Supaya nampak semua. Number 1 to 6. Nah, this one. Terlihat semua ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Number 1 to 6. Number 1 is example for you. Kenapa, Us? Ya, sampai number 6. Di buku ada sampai nomor 6 ya? Ada semua? Ya, Ya, ya ada. Lah ada. Any more question? Masih ada latihan lain tidak di unit 1? Di bab 1 di buku ada lagi? Ada lagi ada. Mau nambah lagi atau mau sudah? Oke. Yang terpenting dari asking permission adalah Ustazah harapkan solihah bisa merubah this one. Contohnya nomor 2 ya. Dari kalimat turn on the computer, solihah bisa merubahnya menjadi would you mind to turn on the computer please. Itu saja tujuan pembelajaran kali ini, supaya solihah semua kelas 6 hebat bisa merubah kalimat frasa turn on the computer menjadi asking permission, would you mind to turn on the computer please. Masya Allah, so cool. Thank you, sudah bisa semua? Any questions? Yes. Ada pertanyaan? Ini saja yang dipelajari unit 1 saja. No homework today, no task today, nggak ada tugas, tidak ada PR hari ini. Tugasnya hanya mempelajari apa? Unit 1. Karena pekan depan kita akan apa salihah? Ulangan harian. Ore, asik ya. Do you like ulangan harian? Suka ya sama ulangan harian ya? Suka examination ya? Ya. Oke. Baik. Do you have any questions? If no, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ustazah akan mengakhiri pembelajaran. Masih mau ngobrol nggak? Masih, recordingnya di turn off dulu ya. May I turn off the recording? Baik. Karena pembelajaran sudah selesai, recording Ustazah turn off dulu. Thank you. Yay.